adalah Aisyah. Ibu dua anak ini mencoba mengenalkan label halal kepada semua kalangan akan pentingnya arti halal terhadap produk dan barang yang akan dikonsumsi. Kepeduliannya yang tinggi terhadap label halal membuat Aisyah terpanggil untuk membuat komunitas halal. Bersama rekan-rekannya ia mendirikan komunitasnya halal yang bernama Halal Corner. Dalam prakteknya, komunitas ini memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap barang dan produsen serta konsumen yang ingin mengkonsumsi produk halal. Sebuah komunitas yang kumpulan orang-orang yang memang peduli dengan halal dan program-programnya meliputi edukasi, informasi, sosialisasi, dan advokasi tentang produk-produk halal. Yang produk halal itu meliputi makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang memang sehari-hari kita gunakan ya untuk keluarga atau diri sendiri. Nah, dalam Halal Corner juga ada 2 kegiatan, satu kegiatan online dan kegiatan offline. Selain mengadakan berbagai pelatihan, komunitas ini lebih banyak bekerja secara online untuk memberikan informasi dan diskusi tentang produk halal. Karena halal sendiri bukan hanya milik sekelompok golongan, tapi juga milik semua golongan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman saat mengkonsumsi produk atau barang. Dedi Jumana melaporkan untuk NAN. Ya, ada banyak sekali bahan-bahan atau mungkin juga kosmetik yang berkaitan dengan halal atau tidaknya, dan seringkali juga dikaitkan dengan ini ya, Islam gitu ya kalau misalnya halal. Padahal juga ternyata ada banyak sekali. Dan ada juga nih komunitas yang menamakan dirinya komunitas halal. Kira-kira apa nih yang dilakukan oleh para komunitas ini? Selamat pagi, ada Mbak Aisyah dan juga Mbak Lintang. Ya, Selamat pagi. Mbak Aisyah ini adalah founder dari Halal Corner ini. Betul sekali, boleh diceritain dong Mbak, ini gimana sih ceritanya bisa sampai terbentuk komunitas halal ini? Awalnya iseng. Oh, iseng? Iseng. Wah, iseng-iseng berhadiah ya? Iseng-iseng berhadiah. Tapi sekarang cetar membahana ke seluruh mancanegara ya. Jadi saya bikin Facebook. Awalnya karena dulu saya kerjanya bagian informasi juga untuk edukasi halal. Terus bikin dari Facebook itu ke Twitter. Ternyata di Twitter tuh banyak followernya dan mereka ingin komunitas. Oke. Apa namanya, kopdar ya. Kopi Kita darat. kopi darat. Akhirnya ketemu dan mereka minta, ayo kita bikin komunitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada 10 kota dan 1 di luar negeri di Madinah. Madinah. Iya, sampai mancanegara. Sebenarnya apa itu yang menggerak Mbak Aisyah sendiri untuk membuat Halal Corner? Karena pengalaman saya kejeblosnya yang haram. Oke, Apa seperti waktu apa itu Pernah contohnya? makan mie babi. Gitu. Iya. Kemasan atau bukan? Nggak kemasan, langsung makan Gerobak? mie babinya. Tanpa sengaja ya? Tanpa sengaja, iya. Nah, dari itu langsung membuat Halal Corner. Halal Iya. Corner ini, tapi kalau misalnya dari kegiatan sendiri, karena kan kalau misalnya membicarakan soal halal dan haram, sampai ketukar-tukar nih. Jadi kalau misalnya ngomongin soal halal dan haram ini gitu kan, memang ternyata sekarang sudah semakin meluas gitu ya Mbak ya. Betul. Ya. Bukan Lagi hanya trending sekarang. sudah Lagi menjadi Trending. Di luar negeri gitu. tuh banyak sekali sekarang. Jepang aja sekarang udah bikin panduan halal untuk wisatanya. Untuk Oh, wisatanya. oke, betul. Sebenarnya lingkupnya ini nih, kalau misalnya terlepas dari koridor agama gitu ya, apa yang dikategorikan halal dan haram sih sebenarnya? Sebenarnya hal itu luas ya, nggak cuma hanya food, kosmetik ataupun obat-obatan, Oke. perilaku juga, pasangan juga kudu halal, ya Iya. enggak? Harta juga harus halal, kita nggak boleh korupsi misalnya, rezekinya harus halal. Tapi kalau kami di Halal Corner ini segmennya lebih khusus, yang aplikatif sehari-hari adalah tentang pangan, obat, dan kosmetik. Pangan, obat, kosmetik, 3 Iya. dulu ya. Kalau misalnya dari makanan kan udah pasti nih, pasti ada banyak makanan yang berbahaya seperti itu ya. Dan juga mungkin kosmetik yang berbahaya itu juga bisa dikategorikan Jadi kalau dalam Islam halal. itu ada 2 konsep, halal dan toib. Jadi bukan abang toib ya, bukan abang toib. Jadi halal itu dia harus sesuai dengan syariat Islam ya, yang dibolehkan oleh Allah. Tapi dia juga harus menggandeng yang sehatnya. Nah, jadi Islam itu sebenarnya sempurna. Dia nggak cuma halal aja, tapi yang makan halal juga dia harus ikut sehatnya. Gitu. Oke, kalau dari kemasan kan kita kalau berbicara tentang makanan mungkin kita sudah melihat ada sertifikasi halal, itu sudah membuat kita lebih tenang. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Aisyah mungkin Mbak Intan sebagai anggota, itu bagaimana makan di gerobak gitu atau bahan-bahan tertentu yang itu haram atau itu bagaimana? Pengalamannya ya, sebenarnya sih
itu lumayan tricky ya, maksudnya kadang nggak pernah nyangka gitu, kayak misalnya tadi contoh yang Mbak Isya mie ayam gitu kan, kadang nggak pernah nyangka kalau mie ayam itu kan perasaan di depan kantor doang gitu, cuman ya itu kadang kandungan di dalamnya itu kalau kita nggak aware, akhirnya ya kayak bahasa yang Mbak Isya terjebak tadi akhirnya. Misalnya kandungan seperti apa? Kalau misalnya bahan-bahan berbahaya gitu bisa dikategorikan juga nggak? Kalau yang mungkin familiar di sehari-hari itu angciu. Angciu, iya. Biasanya sih ada di kayak Chinese restaurant kayak gitu. Nah itu sih yang sebenarnya agak tricky. Nah kalau misalnya bahan-bahan seperti misalnya kan kadang ada juga yang ramai nih misalnya kandungan seperti boraks, formalin seperti itu terkandung dalam makanan. Apakah ini bisa dikategorikan haram juga? Itu masuknya toyib. Toyib. Jadi kalau dari Halal Corner sendiri bahan-bahan yang tidak dikategorikan halal apa saja? Banyak. Sebenarnya kalau dalam Quran itu ada 5 ya. Yang terpenting. 1 daging babi, terus darah. Ketiga adalah yang disembelih selain Allah, oleh nama Allah, terus bangkai, dan 1 lagi homer, arak. Nah, jadi jangan samakan antara alkohol dan arak. Itu harus bedakan arak dan alkohol. Alkohol itu banyak turunannya, bahkan durian pun mengandung alkohol yang paling tinggi ya, tapi nggak disebut haram. Nah, tapi yang namanya alkohol yang disebut diharamkan disebutnya homer. Nah, kalau dalam bahasa gaulnya itu etanol atau metanol. Nah, bahasa gaulnya etanol-metanol. Berarti bentar, kalau buat obat-obatan boleh nggak sih pakai alkohol yang mengandung etanol-metanol itu? Nah, itu dia. Nggak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Tapi etanolnya juga kita lihat dulu. Etanol itu ada beberapa macam. Ada yang memang dia dari unsur bukan homer. Misalnya dari tambang pun bisa. Dari hasil bumi. Ya. Ada juga memang etanol yang dia memang terjadi dengan proses alami. Nah itu boleh, tapi kalau etanol yang dia memang awalnya dari homer ini yang nggak boleh. Nah kalau misalnya saya nih sebagai pengguna, kalau saya kan pusing kan sama pakai makeup, aduh ini kira-kira alkoholnya dari alami atau bukan ya gitu kan, pembersihnya gitu, gimana caranya tuh? Nah ini ada 2 pendapat nih, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Karena kalau yang nggak boleh itu pakai mazhab Syafi'i biasanya, jadi dia dari awalnya haram, akhirnya juga haram, jadi najis kategorinya nggak boleh. Tapi ada juga yang berpendapat, ini Imam Hambali, dia boleh saja, karena memang dia bukan untuk memabukkan. Kayaknya misalnya untuk medis ya, disuntik dulu kan harus pakai alkohol dulu misalnya itu boleh. Nah ini bagaimana dengan para yang teman-teman di rumah nih, kalau misalnya untuk mereka sendiri, kira-kira harus kemana ngikutinnya? Untuk kalau Indonesia ini kita Asia Tenggara itu mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau untuk medis boleh-boleh saja sih. Boleh-boleh saja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba infeksi harus pakai alkohol nggak apa-apa tuh ya Mbak ya? Nggak masalah. Oh gitu ya. Kan nggak jadi mabuk. Nah kemudian dari kegiatan Halal Corner ini apa saja untuk mensosialisasikan itu? Kegiatannya ada offline-nya, ada online-nya. Mbak Lintang bisa jelasin. Ya, kalau di offline kita nyebutnya education ya. Jadi kita itu ada halal beauty class. Beauty class. Nanti diceritain ya. Terus kayak halal cooking class juga ada, halal goes to school, halal goes to UKM, sama ada juga seminar-seminar yang tentang halal gitu. Oke, kalau misalnya halal beauty class, apa tuh kegiatannya tuh? Halal beauty class tadi basically kayak yang Mbak tanyain tentang ini mau pakai toner ini gimana nih? Nah, jadi ngebahas ngupas dari mulai tonernya sampai foundation semuanya, lipstick yang berbau dengan kosmetik. Dan tadi sampai ada halal cooking class juga, itu udah pasti soal makanan gitu ya. Wow, keren sekali ini kegiatan. Sama ada online. Nah kalau misalnya online-nya seperti apa online itu lebih ke konsultasi juga, dan kita tuh eksis juga di 5 sosmed. Gitu. Ada Twitter, fanpage, Facebook, ada di Instagram, ada di Pet, sama ada di lagi apa Bun? Di ini apa namanya websitenya Halal Corner. Nah biasanya kan halal itu identik dengan Muslim ya. Manfaatnya bagi non Muslim apa? Ada 2 segmen juga ya. Satu untuk konsumennya, satu lagi untuk produsennya. Kalau konsumennya gini deh, Islam itu universal. Kalau kita kita memproduksi yang halal, yang non Muslim bisa makan nggak? Bisa. Ya. Tapi kalau non Muslim dia produksi yang nggak halal, yang Muslim bisa makan nggak? Tidak. Islam itu universal. Satu. Yang kedua untuk produsen, dia mau produksi makanan terus halal, banyak yang beli nggak? Muslim juga bisa beli. Kalau misalnya dari faktor kesehatan gitu ya? Faktor kesehatannya apa dulu nih yang mau dibahas nih? Ini misalnya panjang banget. Misalnya kalau babi nih,
14 abad yang lalu Islam sudah melarang bahwa tidak boleh makan babi. Babi ya. Dan abad sekarang ini nih, akhir-akhir ini baru ditemukan yang namanya 20 jenis penyakit. Oke. Dan cacing juga udah mulai nggak cuma cacing pita. Ternyata nggak cuma hanya cacing aja, ada juga bakteri, ada juga virus, ada juga jamur. Dan kemarin ada berita bahwa di Cina itu ada pemuda karena dia sering makan darah babi, akhirnya dia otaknya itu dipenuhi dengan cacing pita. Oh, oke. Jadi itu yang bukan yang non muslim ya. Iya. Jadi insya Allah lah, artinya ketika suatu itu memang dilarang oleh suatu syariat gitu ya, itu bermanfaat. Dan ternyata larangan makan babi itu nggak cuma Islam. Oke. Yahudi ada, Cina juga ada, Injil juga ada. Nah kalau misalnya untuk kalau tadi kan soal makanan nih, kalau misalnya di makanan memang koridornya berarti sesuai dengan syariat Islam gitu untuk halal dan haramnya. Nah kalau misalnya untuk kosmetik sendiri bagi orang awam untuk mendeteksinya secara mudah itu seperti apa? Ada logo halalnya. Ada logo halalnya. Ada logo Jadi, halalnya. label itu sangat berguna sebenarnya. Sangat berguna. Ini kita orang awam kan nggak ngerti nih apa itu yang namanya misalnya ya propanol lah segala macam, nggak ngerti kan. Apa yang ya udah kita lihat aja logo halalnya sudah cukup. Oh, gitu karena ya? kita kan audit itu di audit oleh ahlinya. Seberapa banyak kosmetik di Indonesia yang menerapkan sertifikasi halal di produknya sendiri? Alhamdulillah sekarang udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak? Sudah mulai banyak, mungkin sekitar ada hampir 6 atau 7 merek kosmetik. Termasuk yang di pasaran selama ini rata-rata sudah ada atau masih ada yang belum ada? Beberapa memang ada yang sudah ya, gitu. Ada juga yang tadinya konvensional nggak berkiblat ke halal, mulai dia melirik yang halal. Oke, ini kalau misalnya dibandingkan dengan luar negeri gimana penerapannya di Indonesia? Untuk masalah Untuk penerapan label halal ini. label halal. Oke, ini kalau saya belak-belakan aja kita butuh regulasi. Regulasi karena apa? Kalau di Indonesia kan memang ini masih tarik-menarik banyak kepentingan dan juga regulasinya belum dikeluarkan gitu. Jadi saya sebagai perwakilan dari rakyat ya, komunitas ya gitu, kita butuhnya regulasi yang memang nentuin ini mana yang haram, mana yang halal. Kalau misalnya display nih gitu kan, sepatu aja ada kulit babi kan. Itu dipisah deh mana yang kulit babi, mana yang kulit sapi, ya enggak? Kalau misalnya bakso, mana bakso yang sapi, mana bakso yang babi. Oke, nah tapi kalau misalnya terkait dengan kosmetik gitu kan sampai Ya, perempuan salah lagi kosmetik biasa ya. nih saking semangat ngomong kosmetik gitu tuh. Nah kalau misalnya terkait dengan kosmetik gitu kan, ada beberapa juga nih yang saya pernah dengar ceritanya dari beberapa teman gitu kan yang ingin misalnya melegalkan gitu kan, menghalalkan gitu, memberikan sertifikasi halal terhadap produknya itu jadi lebih baik nggak usah deh karena sulit gitu untuk mendapatkan sertifikasi Atau halal ribet gitu seperti itu. atau ribet gitu misalnya prosesnya kayak gitu. Itu gimana tuh Mbak? Mindset ya, itu kan katanya. Tapi belum pernah langsung. Itulah yang harus dirubah oleh rakyat Indonesia. Kita jangan dulu katanya. Tapi kalau kita ada sesuatu informasi, kita langsung tanya ke ahlinya. Seperti Itu yang harus kita rubah nih. Pemirsa harus mulai sekarang kalau ada informasi jangan katanya, tapi langsung tanya ahlinya. Ya, kita tanya dulu simple atau tidak. Ternyata sebenarnya mudah, asal kita tahu dari awalnya tentang edukasi halal. Nah makanya Komunitas Halal Corner ini kita membantu produsen karena ada Halal Goes to UKM juga ya, untuk belajar apa sih halal, gimana sih tata cara untuk dapat sertifikat halal. Kita bantu lembaga halal supaya nanti si produsen ini ketika mau sertifikasi halal dia udah punya ilmunya. Oh berarti juga membantu secara kita ada training. knowledge. Insya Allah 31 Maret ini kita ada training di Jawa Timur untuk UKM. Oke. Kalau misalnya dari Mbak Lintang sendiri apa manfaat yang didapatkan selama bergabung dalam komunitas ini? Manfaatnya jelas nambah ilmu banget ya Mbak. Iya, dan jadi lebih milih dalam artian kan kayak tadi udah disebutkan manfaatnya ketika itu halal dan bisa thayyib juga. Ya kenapa mesti milih yang enggak gitu. Toh juga di Indonesia banyak banget varian produknya yang bisa dipilih yang itu halal kayak gitu. Tapi gini juga sih, kalau kita misalnya mau membuka usaha, misalnya makanan atau membuka usaha kosmetik seperti sabun, berarti juga harus setidaknya ada sertifikasi halal juga kan? Kan sekarang ini banyak home industry atau industri rumahan seperti itu. Betul ya? Nah ini kalau misalnya dari komunitas ini sendiri gitu Kak, apakah ada kerjasama gitu dengan pemerintah gitu untuk misalnya menyebarluaskan tentang informasi tentang halal dan tidak ini?
banyak tawaran, tapi kita pilih-pilih dulu ya, karena kami pengen independen. Oh, maunya independen. Nggak mau disetir sana sini, jadi biar bebas bergerak. Jadi kita menyalakan mana yang benar, mana yang tidak. Gitu. Oh gitu, memang tidak bebas bergerak kalau misalnya. Ya maksudnya pemerintah. saya nggak mau ada kepentingan di belakangnya gitu kan. Oh, I see. Jadi Ada ya Mbak ya? nanti ya di belakang layar. Oke. Saya mau tanya sebenarnya selama ini tawarannya seperti apa kalau emang itu? Ya yang- biasanya mungkin seputar pendanaan, tapi kami lihat dulu ya, karena kita konsepnya ada halal gitu. Ini dananya halal apa enggak gitu kan. Oh, itu. Jangan-jangan nanti dananya dananya. korupsi ya. Oh. Ya, jadi menghindari juga gitu ya Menghindari, dari ya. sisi itunya ya. Tapi kalau kerjasama dengan Departemen Agama, Di beberapa daerah iya, Di dengan beberapa daerah, LPPOM MUI juga iya, dengan Kemenkop juga iya. Jadi memang kami buka kesempatan dengan siapapun selama memang tujuannya adalah untuk mencerdaskan umat tentang halal, membantu UKM juga. Karena UKM tuh di sini subhanallah loh gitu. Banyak sekali ya. Luar Banyak biasa, sekali ya sebenarnya ya. Ini kalau kita benar-benar aware kekuatan ekonomi ada di UKM. UKM. Keren sekali. Oke, kalau begitu singkat saja boleh mungkin dikasih tips dari Mbak Lintang atau mungkin Mbak Aisyah tentang bagaimana memilih dari segi kosmetik atau mungkin makanan Makanan. atau apapun yang berkaitan dengan halal dan haram, dan juga bagaimana kalau misalnya mau bergabung dengan komunitas ini, boleh dong? Lintang. Tips. Ya. Tips. Tipsnya kalau dari aku sih simple, halal itu bisa dibuat fun gitu. Nggak harus yang wah semuanya serba ribet ketika mau memilih yang halal, just fun aja, dan pilihan ketika memilih sesuatu yang baik ya kedepannya insya Allah akan jadi baik juga gitu pilihannya. Oke. Halal itu sehat. Yang lebih Halal itu aplikatif sehat. misalnya Saya gimana? kalau di restoran nih, lihat sertifikat halal, kopi sertifikat Iya. halal ada kan, biasanya ada di kasir. Oke. Nah, jangan Oke. lupa lihat expired date-nya juga. Oke. Kalau di kemasan, lihat logo halalnya. Oke. Oke, nah kalau misalnya untuk bergabung dengan komunitas ini bagaimana caranya? Caranya bisa lewat Twitter, Twitter? Oke. Twitternya apa Apa nih? Twitternya? @halalcorner, @halalcorner. atau email kami info@myhalalcorner.com. myhalalcorner.com. Oh, gampang sekali ya. Halal Corner ya. Halal Corner. Catchy Jadi kan di telinga. Kalau kamu ntar belajar kosmetik, kalau saya boleh belajar masak aja. oh belajar masak ya. Jadi nanti kamu masakin aku dan gitu. Oke. Itu